Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Selamat datang di podcast kelompok 2. Hari ini kita akan membahas mengenai AI dalam dunia pekerjaan. Sebelumnya, perkenalkan saya Alda Firantanti dan rekan saya. Saya Kansa Farah Fitriani. Saya Muhammad Taufik. Saya Muhammad Fadil Faluki. Saya Syafil Rahman. Nah, teknologi AI ini udah mulai banyak banget digunakan di berbagai sektor, terutama di dunia pekerjaan. Nah, menurut kalian itu AI ini tuh bisa nggak sih bikin pekerjaan manusia itu terancam atau justru malah membantu kita? Kalau menurut gue sendiri ya, untuk AI apalagi sekarang kita ini ada di prodi TI ya, dimana ada beberapa kubu yang pertama kubu positif sama negatif. Nah, positif ini mereka bilang kan kalau AI itu bisa membantu pekerjaan programmer dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain si kubu negatif ini melihat dari lapangan pekerjaan yang dimana kan mereka khawatir bakalan diganti sama AI semua gitu kan. Nah, kalau kita kaji lagi lebih dalam nih, untuk AI ini kan kita lagi menuntut ilmu juga nih ya. Di TI ada AI nanti mungkin semester berapa gitu. Mungkin kalau dalam pandangan agama ada nih surat An'am ayat 78 yang bunyinya wa Allahu akhrajul min butini ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Yang dimana dia tuh diartikan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Nah, di sini kita kan menuntut ilmu sampai yang akhirnya kita mengenal si AI ini yang bakalan membantu kita di dalam kehidupan sehari-hari, mau itu kita lagi tugas, mau di lapangan kerja nanti. Mungkin kalau dari gue sih lebih banyak dampak positifnya gitu sih. Kalau dari topik gimana? Kalau dari saya lebih ke membantu sih, bukan seperti yang tadi Kanser katakan. Itu ada dua kubu yang tercipta setelah AI ada, yaitu kubu negatif dan kubu positif. Yang dimana kubu negatifnya itu takut akan pekerjaannya diganti, dan kubu positif itu mereka mempergunakan AI sebagai bantuan mereka. Sebenarnya untuk yang kubu negatif sendiri sebenarnya nggak usah takut, karena pencipta AI sendiri yaitu Jason Huang, kalau nggak salah ya, itu pernah bilang jangan takut AI mengganti pekerjaanmu, takutlah orang yang menggunakan AI. Dan orang yang menggunakan AI itu bisa dibilang juga menuntut ilmu ya. Ada juga dalam sisi agama hadis, yaitu hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi Tolabul ilmi faridotu ala kulla muslim, yaitu yang artinya itu menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Konteksnya di AI untuk dunia kerja di sini, ilmu sini kan bersifat umum ya. Jika di suatu zaman ilmu tentang AI coding itu menjadi krusial untuk bisa bekerja dan berkarya, maka mempelajari ilmu tersebut menjadi bagian dari kewajiban untuk memastikan kemaslahatan diri dan umat. Kalau dari gue sendiri ya, sebenarnya si AI ini memang banyak membantu. Kalau kita lihat dari sisi agama, tadi kan udah disebutin ya, bagian-bagian yang membantu ya. Kalau lihat dari sisi agama, sebenarnya di hadis itu disebutin ada membantu juga kan. Katanya kalau orang yang membantu, ini kan kontennya orang, cuman karena AI ini bukan orang, mungkin ini di hadis itu disebutin kalau orang yang membantu orang lain itu bakal dimulain sama orang itu juga. Cuman karena AI ini bukan orang, robot, jadi kemungkinan ini tuh bakal balik ke orang yang buat kan. Itu salah satu hadis yang bisa dibilang ada kaitannya sama si AI tadi karena AI membantu. Terus kalau gue bakal kayaknya lebih nyorot ke yang kubu yang negatif ya. Kalau tadi kan udah ada yang bisa dibilang jadi takut lapangan kerja jadi dikit gitu yang digantikan. Sebenarnya itu bisa terjadi, cuman bisa enggak juga, tergantung tergantung sektornya, tergantung pribadi orangnya juga punya skill atau enggak. Sebenarnya emang paling dibutuhkan juga.
Terus salah satunya yang bikin dia enak itu kalau dia itu banyak kita mahasiswa atau pekerja-pekerja yang ngandelin AI, pakai AI karena jadi ketergantungan. Itu yang bikin itu yang dampak paling nyata, yang paling paling kelihatan banget. Kita jadi malas, ada AI, ada AI, ada AI. Sebenarnya uh, boleh banget pakai AI, cuman kita itu berat banget buat kita tuh kontrol diri kita, gimana caranya buat gak sesering itu pakai AI, buat sebutuhnya aja, buat gak selalu ngandelin AI. Itu sih kayak perlu kita kayak gitu. Jadi sebenarnya dampak negatifnya itu adalah ketika si manusia ataupun pekerjaannya itu tergantungan Itu yang dengan paling AI-nya. itu yang paling kelihatan menurut gue, yang paling kerasa banget buat diri gue pribadi juga termasuk. Masuk. Iya. Kalau dari Karena udah pada dijelasin sisi negatif dan positif, gua langsung ngomongin ayatnya deh ya. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'izkum bih innallaha kana sami'an basira. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi yang artinya Allah memerintahkan kita untuk berlaku adil dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam urusan pekerjaan. Ketidakadilan yang ditimbulkan oleh otomatisasi dan penggantian pekerjaan manusia oleh teknologi harus dihindari. Hadis, sesungguhnya orang yang adil akan berada di atas mimbar dan cahaya, yaitu berlaku adil dalam memutuskan pekerjaan bagi umatnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, tapi kalau lu sendiri ini kan kita nih sering dikasih kayak PR codingan gitu ya. Nah, lu pasti Kalau bikin termasuk dulu. pribadi gue sendiri ya, gue untuk saat ini masih ada untuk ketergantungan dalam menggunakan AI secara berlebihan itu ada, karena itu bisa membantu pekerjaan gue, menyelesaikan tugas gue lebih cepat dan lain-lain. Tapi yang gue rasakan dampak buruknya adalah itu ada bikin gue malas baca. Misalnya gue bikin namanya PPT. Nah, gue nyari materi segala macam, itu abis itu gue serahin ke kelompok gue. Udah selesai gue bikin, gue serahin. Tapi gue nggak baca intinya. Jadi lu bikin PPT tapi lu nggak ngerti apa yang lo omongin. Jadi sekarang enggak. Jadi gini. Jadi dalam dunia kerja sekarang kebanyakan orang bekerja ya sekedar kerja. Jadi ketika lu cuma karyawan biasa di dalam tim, lu kerja dalam sebuah tim, lu bukan pemimpin timnya, tapi lu karyawan biasa, lu disuruh bikin PPT. Karena ketua lu yang maju, ya lu nggak paham apa yang diomongin, lu cuma sekedar ngerjain doang. Itu menurut gua buruk ya. Dan gue juga sekarang lagi mencoba untuk mengurangi efek negatifnya, memperbanyak efek positifnya. tapi kan emang ada ayatnya. Ya. Tuh, di ayatnya itu di surat Al-Anbiya ayat 7 yang bunyinya itu fa aslahu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Artinya, maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahuinya. Jadi sebenarnya bertanya tuh bukan kayak doang gitu loh. Itu juga buatan manusia. Iya. Berarti sebenarnya secara tidak langsung kita bertanya manusia melalui kan. Si AI itu ngumpulin research itu lah sebenarnya. Iya. Dia ngumpulin Ada sumber-sumber datanya yang sendiri. Iya. Untuk meningkatkan kinerja dia. mau bikin AI. Nah, kalau misalkan tadi nih kayaknya itu tuh udah dampak positif negatif. Nah, gue tuh pengen ada pertanyaan, kalau misalnya bidang AI itu yang gak tergantikan apa. Nah, gue sekarang mau nanya bidang pekerjaan yang bisa berdampingan sama AI. Nah, soalnya gini, ada tuh waktu gue nonton di TV, ada pabrik yang dimana dia tuh dioperasiin
oleh suatu AI, tapi bisa tanpa olah tangan manusia beroperasi 100 hari full. Itu menciptakan buruh berapa gitu. Sedangkan buruh pabrik itu di Indonesia kan masih banyak banget gitu ya. Nah, apa nggak mengkhawatirkan gitu? Itu kan bisa berdampingan, bisa jadi jomplang gitu. Kalau menurut gue ya, pekerjaan yang bisa berdampingan sama AI sih ya programmer kayak kita nanti sih. Yes, amin. 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 Gaji 3. Amin. Nah, berdampingannya itu kayak gimana? Jadi yang dulunya kita kalau ada kode error tuh kita searching di Google Stack Overflow atau tanya sama orang atasan gitu. Nah, sekarang sudah ada AI itu kita bisa hanya langsung AI kayak kopas kodenya aja. Pengalaman ya. Tapi ya kan? Tapi kalau kayak gitu jadi semua orang bisa ngoding nggak? Enggak juga dong. Enggak juga sih. Enggak juga. Karena gini, ngoding itu ada yang namanya struktural. Lu kalau ngoding nggak ada strukturnya, codingan lu nggak akan jalan dan lu nggak akan tahu ketika error kesalahannya di mana. Tapi si AI ini bisa di secara struktural sendiri. Enggak. Jadi AI nih misalnya nih lu mau bikin web pakai misalnya bahasa pemrograman JS. Nah, lu mau bikin web, lu suruh dia bikin strukturnya, lu jalani, web itu nggak sesuai yang kita mau, dan lu nanya error di mana itu nggak bakal ketemu. Tuh. Jadi lu harus punya basic, minimal basic. Si paling basic. Ya paling gitu doang sih ya. Kalau misalkan AI mah bikin jebret udah jadi, tapi kan ada algoritmanya juga gitu kan. Algoritma. Tapi ya gue dengar kemarin kan udah diciptakan alat untuk AI ya, tapi untuk kedokteran. Alamak. Iya, bener. Alat apa? Itu buat kayak operasi otak. Oh, Sumpah, gue membacanya kayak seru gitu loh. AI nanti untuk operasi otak. Ya, tapi masih dijalankan oleh manusia sih. Nggak mungkin kan? Orang manusia dijalanin sama Gue pikir tuh bener-bener robot yang kerja lah. enggak, cuma sebagai punya gambar. pendamping aja. ngejalanin pakai stick ya. Jangan. Pakai PS. Pakai PS. Berarti kalau kayak gitu bisa dibilang dunia kesehatan itu bisa dibilang berdampingan juga sama Bisa. AI. Bisa. Ada yang Iya. bisa kesinambungan, tapi ada juga yang enggak. Jomplang gitu. Kalau kalian tahu ya, gue tuh pernah daftar di ITS. Sempat sama SKS. Tapi waktu itu gue tuh iseng dong kan mencoba di waktu itu. Jadi ada di sana tuh udah ada jurusan namanya bioteknologi. Nah, di IPB loh berarti. gue gak tau kalau IPB punya. Cuman di ITS kalau nggak salah waktu itu baru-baru itu cuman nggak tahu tahun pertama atau tahun kedua. Cuman bisa dibilang jurusan baru. Nah, kebetulan kita bahas ini gue jadi keinget ke sana. Soalnya itu kan bio bisa sempat gue baca tuh orangnya tuh emang kayak orang-orang yang buat ngebantu jalannya kita tuh operasi atau kayak peralatannya tuh kayak jadi teknologi yang kalau mungkin kayak bedah gunting segala macam mungkin bisa bicara dari itu lewat teknologi itu. Laser gitu ya. Bisa. Ya dari sana kenapa ketawa? Bisa. Enggak bayangin. Bukan laser dari mata. Laser. Iya. Siapa tahu? Iya, AI itu juga, malah sekarang tuh juga banyak dipakai untuk mendeteksi penyakit. Kayak kemarin kita. Oh iya. Kemarin Oh iya lupa pakai blip ya. Mm-mm. Blip vertex AI. Ini tidak di sponsor ya, tidak di sponsor ya. Itu ngedeteksi sakit. Iya, jadi kayak berdasarkan data set kita sebelum kan tadi tuh di pembahasan utama kita udah ada pembahasan tentang training datanya si AI tersebut. Nah, melalui data-data yang kita kumpulin, misal dari suhu, terus dari kondisi fisik luarnya gitu, fisik dari luar sih. Suhu udara. Nah, terus juga pemetaan kemarin kita kan HMPV ya. Si HMPV ini tuh udah tersebar di mana aja secara real time, nanti muncul tuh di peta warna merah, warna cinta. Enggak. Namanya selalu telepon. Warna merahnya. Warna merah, warna error tuh ya. Kan bisa tinggal AI kalau error. Tentang pembahasan AI.
Ketergantungan. Betul ya, langsung dikasih contohnya nih, topik namanya. Topik Raka. Menurut kalian nih pekerjaan apa, bidang pekerjaan apa yang nggak bisa digantiin AI? Dari pekerjaannya juga nggak bisa digantiin AI. Petani. Petani bisa. Petani bisa. Rumput. Ada bisa pakai robot. Pembanyaknya pakai robot. Iya. Apa nggak rusak? Enggak. Enggak Kan dong. ada Kalau udah ada mulai penerapan ya, Pak. Iya. AI. Gak usah jauh-jauh deh. Kantor yang sekarang itu mulainya dari mana? Oh, gue tahu. Satu bidang pekerjaan yang nggak bisa tergantikan. Apa? Muazin. Jangan salah ya, di negara-negara Eropa itu tukang azan, tukang imam itu dibayar jadi pekerjaan. Emang iya lah, karena bisa dibilang kan minoritas ya. Iya. Sudah minoritas Islamnya. Jadi nggak banyak orang yang bisa Al-Quran atau bisa itu bisa jadi bidang pekerjaan juga di sana. Digajinya dari siapa? Pemerintah atau dari? Kalau itu gue belum tahu sampai sana sih. Cuman gue pernah baca, emang ada pernah tahu dari beberapa kayak apa namanya itu? Yang orang-orang yang sering ngisi molotal. Nah, dia tuh pori-pori itu dia tuh ada yang bilang kalau dia imam di Jepang digaji tinggi sampai sekitar hampir 20 sampai 40 juta. Wow. Di Jepang. Cuman nggak tahu itu. Muazin di Jepang. Cuman nggak tahu itu daerah mana. Cuman pastinya kayak yang bikin harganya segitu juga karena dia udah punya nama mungkin kan. Oh, bisa jadi. Cuman muazin ini kalau emang di Eropa jadi Bayar. pekerja, Iya. dia nggak mungkin diganti karena di hadis itu ada loh di muazin orang-orang yang katanya sering azan kan nanti pernah dengar nggak lehernya bakal dipanjangin gitu Oh, iya. di padang masyarakat gitu lah. Karena dia sering azan itu gak usah dibayangin gimana panjangnya ya. Oh, bener-bener. Nah, nanti kan kadang di hadis itu katanya kalau kita di padang masyarakat kan kita nggak berbusana semuanya. Cuman nggak berbusana emang nggak bisa nggak ada orang lain karena kita tuh fokus sama diri kita masing-masing kan kita bakal dihisap di apa segala macam. Cuman nah, terus nanti katanya ada syarat buat orang-orang yang sering azan gitu. Itu di hadis itu konteksnya nanti lainnya akan dipanjangin karena kita itu bakal kebanjiran karena keringat kita sendiri karena matahari itu di hadis gitu. Mantap banget ya. Jadi kalau panjang palanya depan dong ngomong matahari. Makanya jangan dibayangin loh. Gak usah dibayangin kan. Kan udah dibilang. Gue serius nih, gue mau nanya nih. Kan kata lu gajinya itu sekitar 20 sampai 40 bisa. 40. Nah, kalau di apa ya? Indonesia. Kalau biaya hidup di sana kan mahal. Nggak sebanding dong. Gaji segitu sama untuk biaya hidup Masih di sana. bisa. Masih seboros apa? Seboros apa, Raka? Kita kan nggak tahu manusia. Itu yang gue dengar tuh cerita dari psikolog gitu ya. Dia tuh itu di Jepang sih bukan Eropa kan. Dia tuh dapat 20 sampai 40. Mungkin karena dia udah punya nama juga banyak fans segala macam jadi bisa dibayar segitu mahalnya. Terus satu kali misalnya kayak emang itu malah 5 kali doang paling cuma ngabisin berapa waktu kan. Itu juga yang dibaca itu cuma subuh maghrib bisa. Sisanya duanya kan nggak dibaca maksudnya Nggak diajarkan. Iya nggak diajarkan gitu. Cuma 3 ini doang loh masa ya 40-20 juta masih kurang buat sekali. Emang patutnya bertanya kan Ini dibayarnya satu azan atau hari? Itu kayaknya bisa jadi kalau yang azan mungkin bisa dikontrak nggak sih? Per bulan. Kalau kalian pernah lihat apa namanya nih kayak khotib Jumat tau nggak dibayar kan mereka? Iya. Nah mungkin kalau nggak salah tuh si khotibnya sama si imamnya juga dibayar mungkin mirip-mirip sama si muazin ini deh. Bisa jadi. Mungkin ada kontrak atau emang kayak dipanggil per datangnya gitu. Jangan-jangan ada agensinya lagi. jajan deh, jajan. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Jajannya jajan. Maaf ya. Oh, udah lapar. Lapar ya. Udah lapar. Ada AI yang bisa buatin makan dari nol ya. Tapi ya pajak nggak benar. Dipajak gak mungkin bea cukai sekali deh. Habis. Kalau pajak negaranya berapa? Nih, itu pajak kebutuhan sehari-hari. Dapat nasi semangkok.
pakai sumpit. Jelek. Ya juga sih, belum kebutuhan sehari-harinya. Terus itu yang tadi si kakak cerita ingat belum? Yang Yang tentang pajak Oh, gitu. pajak AI. Oh ya, pajak AI-nya. Iya, yang pajak AI itu di Indonesia kan gue dengar tuh. Ya gue dengar dan gue baca di berita. Di berita itu bahwa bakal ada pemberlakuan pajak untuk AI. Nah, gue nggak tahu nih sistemnya gimana nih, bakal dikenakan sistem setiap lu langganan kah atau setiap kali lu pakai, gue nggak tahu. AI. Pajak untuk AI. Pajak AI itu apa siapa? yang dipakai? Tuh, pajak itu siapa? Nah, Aku makanya nonton gue nggak tahu. neraka kayaknya sih. Tapi Oh, iya. Ya. oke, in case kalau menurut gue ya, Iya. AI dikasihkan pajak, yang pertama di demo, gue yakin banget tuh bakal di demo. Dan yang kedua kayaknya kayak Microsoft, Apple bakal menarik diri dari Indo. Karena nggak mungkin kan laptop nggak pakai AI. Gak usah jauh-jauh nih, laptop gue sekarang aja pakai Copilot. Kalau dikasih pajak, udah gak ada biaya pajak laptop, Makin biaya malas pajak ya. HP, tambah lagi biaya pajak AI. Ntar lagi tinggal nama dong. Iya makanya. Nah, kita udah ngobrolin banyak tadi kan tentang AI dampak segala macam. Wajib. Terus tadi itu apa bidang pekerjaan ya, yang kebantu sama yang nggak mungkin kerjain. Sebenarnya banyak sih yang nggak mau kerjain, nggak cuma muazin ya. Si tukang masak-masak udah mungkin digantiin. Tukang masak-masak. Di sini Udah Udah ada. Di Cina udah mulai penerapannya. Dari Dari seorang chef diganti AI. iya, dari mulai ini apa namanya pelayan itu udah mulai diganti Ada ke robot. robotnya. Iya. Kalau Jepang udah mulai penerapan ke ininya, ke chefnya. Cek, Masak Iya, apa, chefnya. cek. Kalau kayak gitu nanti master chef isinya apa ya? Master Robot. Robot. AI. Jadi Ganti si robot. Master Chef Bayangin program kan, AI. kalian tahu itu nggak sih jokes apple crumble itu? Enggak, gue nggak tahu. Apa tuh? Itu jokesnya chef Juna. Enggak. Ya kalau yang- ngomongin chef jadi- Juna nih agak-agak nih. Jadi Ya apa double. Itu ada orang masak apple crumble, cuman si waktu itu chef Arnold yang tanya, ini bahasa Prancisnya apa? Cuman dia bacanya sama, maksudnya nggak diubah sama-sama apple crumble, cuman dia Ada agak memoncong apa? aja. Terus diledekin jadinya. Tapi kalau misalkan tadi kan Sedangkan bilang si Jepang tuh udah meranah ke chef-chef kayak gitu. Apa nggak ngamuk itu orang-orang maksudnya bakalan ke ranah undang-undang gitu nggak sih? Oh, kalau itu gue belum lihat untuk komen negatif atau dampak negatifnya belum ada kelihatan. Itu kalau Dan positifnya juga belum kelihatan juga. kalau menurut kalian ya, sejauh itu AI bisa berfungsi itu perlu ada nggak usah undang-undang di luar negeri, di internasional, di negara dulu deh. Kayak pemerintah tuh perlu bikin undang-undang terkait AI biar si AI itu tuh ada batasnya, sekadarnya aja, nggak belum bisa sampai sana. Kalau kalian tahu belakangan ini kan sempat ada yang kayak orang-orang banyak yang nge-generate foto mereka ke bentuk kartun ya, kartun entah Ghibli entah apa, itu katanya si apa namanya yang bikin Iya yang bikin animatornya ya? animatornya. Nah animatornya itu katanya pada ya Marah. pembicaraan negatif kan, Iya lah. karena itu kan bisa dibilang kayak hak cipta mereka, cuman mereka segampang itu nge-generate fotonya ke si animasi yang bikin Iya. yang bikin. Menurut kalian butuh nggak kira-kira ada undang-undang buat si AI ini? Kalau ini kalau dari gua ya sebenarnya kalau yang kemarin Ghibli itu yang sih sama itu aja udah lupa beliau udah sepuh dulu ya itu sebenarnya maksudnya ke hak cipta ya, Iya. ke haki kan. Kalau misalkan untuk AI-nya sendiri ya gimana ya? kalau mau Nggak di bisa. mungkin ini kali ya yang nyiptain AI tersebut gitu ya. Satu lagi, kalian pernah lihat yang kemarin tuh ada tuh nggak? Yang orang tuh bikin video pakai AI, yang mereka tuh di dalam neraka tuh. Oh iya. iya. Kalau ada TikTok ada. Itu kan emang Eh, parah dong. Iya. Ya. Kayaknya Parah dong gitu pasti ya. kan. Makanya kan itu kan katanya tuh sempat baca juga di berita kalau si
yang pembunuh itu bakal dikenain pidana segala macam, bakal dihukum lah intinya. Nah, kayaknya kalau menurut gue pribadi emang perlu ada sih buat beberapa tahun ke depan tuh biar nggak keulang kejadian-kejadian kayak gini. Itu kalau bercandanya maksudnya ke agama ya. Iya. Aneh sih tiba-tiba. Ngapain juga masukin kan? Ya benar. Gue mau nanya nih, kan itu yang ke expose ya? Iya. Yang Nah, kira dia nggak expose. Nah, kalau ini nggak ke expose itu gimana? Apakah bakal ada pemberlakuan kayak login ke dalam AI harus menggunakan KTP atau gimana? Wah, Enggak. pinjol. Kalau Iya. susah nggak sih kalau gitu? Memperlakukan undang-undangnya apa ya? Bila tidak ke situasi ini kan cyber security negara ini Kejual. Negara mana tuh? atau yang biasanya ada Hokage. Kalau misalkan AI-nya Generate di chat iya, Di blok Bebaskan saya. iya. saya. situ di blok. Bisa pakai VPN kan? Ya, wah. Oh Iya dong. Mungkin buat sekarang tuh mungkin ke depannya tuh kayak ya kita itu buat mencegah yang kayak gini Iya. atau emang kalau emang nggak ada, emang sampai akhirnya nggak ada, ya udah bakal banyak yang kayak gitu ya, banyak nyalahgunain terus ya paling langsung dihukum nggak ada undang-undang tertulis aja itu mungkin udah masuk terus. Kalau misalkan kan kayak gini kan, kena denda. Yang kena denda siapa? Yang buat itu. Bukan. AI Tapi kalau si user kan ketahuan nggak? Usernya Ketahuan si akunnya doang kan? Iya, tapi kan di akun itu kita nggak tahu dia pakai akun utama apa enggak. Kalau akun utama ya udah habis aja gitu. Cuma masalahnya di sini yang dikasih denda membuat AI bukan yang PC. Ini buat ya. Makanya tadi silakan tuh bilang apakah perlu login pakai buat Bagaimana gini? ya biar itu meminimalisir kesalahan itu tadi kan. Biar tapi ya kalau AI-nya dibuat dari luar negeri gue masih percaya validasi dah kalau misalkan ada KTP-nya mungkin gue masih akan pakai gitu. Tapi kalau misalkan yang buat negara sesuatu ya negara ini Yang ini kayaknya bang nggak perlu login dah. mungkin cukup free trial aja. Atau enggak dikasih bypass. Kalau misalkan kan gini ya di ChatGPT nih misal udah dikasih bypass kata-kata tertentu yang nggak boleh ada gitu. Nah itu bisa tuh diterapin kayak misalnya tolong buatkan foto saya menjadi animasi Ghibli, ya itu nggak boleh, bilang aja restricted atau apa kan bypass bisa, nggak harus semuanya denda. Kan tiba-tiba ChatGPT mungkin gak ada itu gimana? salah satu cara selain undang-undang ya. Iya. Mungkin si apa namanya yang bikin AI itu ngebatasin sendiri harusnya. Iya, harusnya kayak Harus ada bypassnya sih. Cuma ya balik lagi itu tugas programmernya lagi tugas programmer ya, iya. Programmer, yang bukan programmer. Apa tuh? Yang codingin bypassnya gimana gitu ya. Tuh data-datanya banyak tuh, bisa kan pakai computer vision juga bisa kan? Bisa. Kosakatanya banyak. Kosakatanya banyak tuh. Terus belum ada animasi apa aja sih kayak Ghibli terus yang bayangin dia ngebatasin itu semua ya. iya anime itu kan banyak. Makin Iya. mahalin nggak sih? Wah, Iya. bener-bener berotak cuan emang ya. Janganlah. Bener. Makin mahal juga tuh. Tapi pasti nanti ada tuh di Shopee. Iya. Sharing gitu. Iya. Apa yang sharing kamu sharing? Iya kan? Kan. Nah tadi kan kita udah bahas soal AI, itu udah banyak banget yang mulai dari pandangan Islam, habis itu juga tadi sempat membahas soal apa namanya undang-undang, dampak, Pajak. positif negatifnya. Lalu gue mau nanya menurut kalian kayak apa sih apa namanya tuh pandangan kalian kayak gimana caranya supaya AI ini tuh tidak membuat kita ketergantungan? Mungkin kayak pandangan agama Islam terkait AI di pekerjaan gitu ya.
Ya, kita kan tadi udah bacain juga tuh hadis-hadis sama ayat-ayat Al-Quran yang terkait itu. Ya, bisa ditarik kesimpulannya, agama kita itu mengharuskan kita untuk tetap menuntut ilmu, gitu kan. Nah, ilmu-ilmu ini kan ada banyak, salah satunya AI. Perkembangan AI ini tidak ditentang oleh agama Islam, jadi harus terus kita tetap ikutin update terus, kayak selayaknya programming yang tetap update belajar codingan. Berarti nggak boleh berhenti dan nggak boleh ini ya, harus tetap haus akan ilmu. Harus Iya. Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran. kacau. Apa Kan ada hadisnya. Jadi ini menurut pandangan Percaya. pribadi ya. Menurut pandangan pribadi, apa tuh? kalau untuk melepas ketergantungan AI itu menurutku nggak mungkin. Karena semakin majunya dunia ya semakin berkembangnya teknologi ya. Berkembangnya teknologi. Jadi Sambil Ajirul Rahman. jadi menurutku mending ya seperti tadi yang katanya haus ilmu lah, ya tidak pernah kenyang dengan ilmu yang ada saat ini gitu. Terus cari terus. Jadi dibarengin niat untuk belajar hal-hal baru gitu. Itu sih menurut gua pribadi ya. Jadi bisa belajar hal-hal baru lewat AI. Iya Iya. bisa. Atau kita bisa mengembangkan AI itu sendiri. Oh, Menjadi takutnya. Nah, kalau buat apa ya, melepas tuh pasti nggak bisa kan ya. Iya. Kalau mengurangi bisa Bisa. dengan cara ya, baca-baca jurnal aja, jurnal atau enggak buku gitu. Tapi kalau baca jurnal kan lama ya. Ya, Kalau Iya. ada waktu yang, kalau ada cara yang lebih singkat terus ada kesimpulannya lebih mantap, lebih efisien juga Wow. waktunya. Kenapa gitu? SDM ini literasi. Kan kita baca kesimpulan yang didapat dari si. Oh, iya benar sih. Tapi gini, lu memang dapat dari AI lu bisa dapat kesimpulannya dan itu lebih simpel dan lebih singkat waktunya. Tapi gua tanya, lu bakal paham nggak dengan isi kesimpulan itu? Dengan kayak pengantar ya, lu di dalam jurnal itu kan ada pengantar dan segala macam penelitiannya, nah lu dapat gak gitu dari kesimpulan itu untuk penelitiannya, pengembangannya? Enggak, karena gue minta si AI buat kesimpulan itu isi doang. Nah, jadi sebisa mungkin kata gue tadi dibarengin aja. Lu baca jurnal boleh, atau lu mau baca jurnal itu sekedar lu mau baca penelitiannya tentang perkembangan penelitian, langkah-langkahnya itu nggak apa-apa. Nanti ketika lu bawa ke AI, lu tinggal nyari kesimpulan. Nah, di situ lu udah bisa. Oh, jadi gini gitu, udah narik ininya kesimpulan lu sendiri, bukan ketergantungan dengan AI. Berarti kita kerja bareng sama si AI. Oh, kerja bareng. kerja Romantis sih. Ya mungkin itu kesimpulannya ya. Ya, ya sekian untuk podcast dari kelompok 2. Setidaknya semoga ya obrolan kita ini membuka perspektif baru untuk para pendengar dan dosen-dosen kita. Ada yang bicarnya? Nggak terlalu bijak, jangan tergantung sama AI. Kata-kata bijak dari Kansa. Ya udah itu. Ulang. Enggak. Jangan ketergantungan sama AI. Coba dikulik sendiri. Asik. Asik. Malu dah. Ngulik tuh ngulik from AI.